What's up guys, kembali lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Di kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul The Beginning The Texas Chainsaw Massacre atau awal mula film The Texas Chainsaw Massacre. Film ini dirilis pada tanggal 6 Oktober tahun 2006. Film ini adalah prequel daripada film sebelumnya, yaitu film The Texas Chainsaw Massacre tahun 2003. Kisah film ini terjadi 4 tahun sebelum film pendahulunya. Tanpa berpanjang-panjang ria, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur ceritanya. Film dimulai pada bulan Agustus tahun 1939 di kota Texas, di mana ada seorang wanita yang bernama Sloan. Dia meninggal saat melahirkan bayi secara prematur di rumah jagal. Bayi itu terlahir dengan kondisi cacat pada bagian wajahnya. Kemudian, manajernya membuang bayinya ke dalam tempat sampah. Setelah itu, Luda May atau Nyonya Hewitt yang pada waktu itu masih muda sedang mencari makanan di dalam tempat sampah. Kemudian, ia menemukan seorang bayi, lalu bayi itu dibawa ke rumahnya. Di sana ia memperlihatkan bayi itu kepada Charlie dan menamai bayi itu sebagai Thomas Hewitt. Nyonya Hewitt juga membesarkannya sebagai putranya sendiri. 30 tahun kemudian, tepatnya pada Juli tahun 1969, Thomas bekerja di sebuah rumah jagal. Yang sama saat dulu ada seorang wanita yang melahirkan secara prematur di tempat itu. Dan juga di bawah manajer yang sama, di mana manajer itu yang membuang dirinya ke dalam tempat sampah saat ia bayi. Ternyata pabrik jagal itu telah ditutup oleh Departemen Kesehatan bagian Texas. Thomas menolak untuk pergi dari tempat jagal itu. Dia masih tetap memotong-motong daging di sana, sampai seorang asisten manajer menyuruhnya pergi untuk meninggalkan tempat itu, dikarenakan pabrik jagal itu akan ditutup untuk selamanya. Akhirnya, Thomas pergi dari tempat itu sambil menatap dendam ke arah sang manajer yang berada di ruangannya di atas. Tapi ternyata Thomas kembali lagi ke tempat jagal itu dan membunuh manajernya yang sedang mengemas-ngemas barang menggunakan palu besar. Mungkin Thomas sudah mengetahui kisah masa kecilnya, makanya Thomas dendam kepada manajernya dan membunuhnya. Oke, lanjut. Setelah itu, Thomas menemukan sebuah gergaji mesin di atas meja. Kemudian, ia membawanya. Lalu scene berpindah kepada Eric dan pacarnya yang bernama Chrissy, yang sedang berada di sebuah tempat, yaitu tempat santai. Di sana Eric berencana untuk melamar Chrissy dengan memberikannya sebuah cincin dan ingin memiliki 3 orang anak. Di sisi lain, saudara laki-laki Eric yang bernama Dean juga sedang berada di sebuah kamar bersama pacarnya yang bernama Bailey. Mereka akan bermantap-mantap pria, tapi sayangnya Dean sedang tidak bergairah. Karena Dean sedang memikirkan perihal bahwa dirinya dan Eric akan ikut pergi berperang ke negara Vietnam sebagai seorang prajurit. Kemudian, Eric, Dean beserta pasangannya pergi ke kota Texas untuk berlibur sebelum mereka berdua berangkat menuju ke Vietnam. Sementara itu, Sheriff Hoyt datang ke rumah keluarga Hewitt. Di sana dia menanyakan tentang keberadaan Thomas kepada Charlie terkait kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Thomas kepada mantan manajernya. Sheriff ingin menahan Thomas atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian Sheriff meminta Charlie untuk menemani dirinya mencari Thomas. Saat di dalam perjalanan, Sheriff bercerita kepada Charlie bahwa dalam seminggu ke depan dia akan meninggalkan kota Texas. Karena di kota Texas ini sudah seperti kota mati, yang sudah tidak ada prospek untuk keberlangsungan hidup buat kedepannya. Setelah itu, Sheriff yang sedang mengendarai mobilnya melihat Thomas yang sedang berjalan di depan mobilnya sambil menenteng gergaji mesin. Kemudian Sheriff turun dan berusaha untuk mengejar Thomas. Saat Sheriff sedang berusaha membujuk Thomas untuk mengakui kesalahannya,
tiba-tiba Charlie keluar dari dalam mobil dan menembak Sheriff. Ternyata Charlie juga memiliki obsesi yang terpendam untuk menjadi seorang polisi atau sheriff. Akhirnya Charlie mengambil semua kostumnya Sheriff beserta pinnya dan juga mobilnya. Tak lupa dia juga merubah namanya menjadi Sheriff Hoyt. Saat makan malam, kemudian Charlie menjelaskan kepada Nyonya Hewitt, Paman Monty dan Thomas bahwasanya kita tidak akan pernah meninggalkan kota ini karena ini adalah tanah kelahiran kita. Kita harus mempertahankannya dari geng motor dan kaum hippies. Lalu mereka menyantap sop daging, yang mana itu adalah daging Sheriff Hoyt yang tadi ia bunuh. Hahaha, uhui. Kemudian hari menjelang pagi, di mana Eric, Dean bersama pasangannya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melihat ada sebuah restoran di pinggir jalan. Lalu mereka berhenti di sana. Chrissy dan Bailey masuk ke dalam restoran itu. Di dalam, mereka melihat ada 2 orang geng motor yang sedang duduk sambil minum. Di sana Bailey bercerita kepada Chrissy bahwa dirinya dan Dean akan pergi ke Meksiko karena Dean tidak ingin ikut Eric pergi ke Vietnam. Setelah obrolan mereka selesai, ternyata mereka di sana melihat banyak sekali geng motor. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Di dalam perjalanan terjadi adu mulut dan perbedaan pendapat antara Dean dan Eric karena Dean telah membakar tiket pendaftaran mereka menuju Vietnam. Alasannya adalah karena Dean tidak ingin pergi ke Vietnam untuk ikut berperang. Dia lebih ingin menikmati hidup yang tenang bersama kekasihnya. Ternyata dari belakang mobil ada salah satu geng motor yang mengikuti mereka dengan sepeda motornya. Ternyata adalah seorang wanita. Wanita itu menodongkan shotgun dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Tapi Eric tidak berhenti dan menancapkan gasnya lebih dalam lagi. Saat Eric mengambil pistol dan ingin menembak wanita itu, tiba-tiba mobilnya menabrak seekor kerbau yang berada di tengah jalan. Seketika mobil mereka mengalami kecelakaan dan membuat mereka semua mengalami luka-luka. Setelah kecelakaan itu, ternyata Chrissy tidak ada di mobil. Ternyata Chrissy terpental masuk dalam padang rumput ilalang sehingga dia tidak terlihat. Saat Eric keluar dari dalam mobil untuk mencari bantuan, tiba-tiba Eric langsung ditodong dengan senjata oleh si wanita yang mengejarnya tadi. Sementara itu, Charlie yang sudah berganti nama menjadi Sheriff Hoyt datang dan langsung menembak si wanita geng motor itu sampai mati terpental. Setelah itu, Sheriff menemukan sebuah kartu pendaftaran milik Dean yang telah terbakar. Kemudian, dia menanyakan kepada mereka siapa yang bernama Dean Hill. Karena Eric ingin melindungi Dean, akhirnya Eric mengaku sebagai Dean. Lalu, Sheriff menyuruh Dean untuk memasukkan mayat wanita itu ke dalam mobilnya Sheriff. Dan mereka bertiga juga ikut bersamanya menuju rumah keluarga Hewitt, terkecuali Chrissy ya. Sebelum OTW, Sheriff menghubungi Paman Monty untuk narik jeep dan juga motor yang telah rusak parah. Setelah mereka pergi, lalu Chrissy muncul dan masuk ke dalam mobil jeep itu untuk mencari sebuah senjata. Saat Chrissy sedang di dalam mobil, ternyata Paman Monty datang untuk menderek mobilnya. Kemudian Chrissy bersembunyi di bawah jok mobil dan dia melihat sebuah pistol. Ketika dirinya ingin mengambil pistol itu, ternyata sudah keduluan oleh Paman Monty yang mengambil pistol itu. Dan akhirnya Paman Monty menderek mobilnya bersama Chrissy yang berada di dalamnya. Sesampainya Sheriff di rumah keluarga Hewitt, Sheriff memanggil Thomas untuk membawa mayat wanita itu ke dalam dan menyuruhnya untuk mencincang mayatnya. Lalu Thomas mengikat tangan Eric dan Dean di kayu secara menggantung. Bailey, kekasihnya Dean, diikat di bawah meja di dalam rumah. Sementara itu, Monty sampai di rumahnya bersama Chrissy yang ada di dalamnya. Di sana Chrissy melihat Eric dan Dean yang sedang terikat. Setelah itu, Chrissy berlari kembali ke arah jalan raya untuk mencari bantuan. Di sisi lain, Eric dan Dean disiksa oleh Sheriff.
Pada akhirnya Dean mengakui bahwa tiket pendaftaran itu adalah miliknya. Dan dia adalah Dean yang sebenarnya, karena Dean tak tega melihat Eric yang disiksa. Kemudian Sheriff melepaskan Dean dan memberinya sebuah tantangan untuk push up layaknya seperti seorang prajurit sebanyak 10 kali. Jika Dean berhasil, Sheriff akan melepaskannya. Setiap kali Dean melakukan push up, dirinya dipukulin dan ditendang oleh Sheriff. Tapi akhirnya Dean berhasil menyelesaikan tantangannya, dan Sheriff pun menepati janjinya dengan melepaskan Dean. Tapi berhubung Dean sudah lemas, akhirnya Dean hanya terkapar saja. Ketika Sheriff pergi, Eric kemudian tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk melepaskan diri dari katanya. Setelah itu Eric lalu menolong Dean yang sudah lemas. Setelah itu, Eric menyelinap masuk ke dalam rumah keluarga Hewitt untuk membebaskan Bailey. Ternyata Bailey sedang diikat di bawah meja, yang mana di sana ada Nyonya Hewitt dan Nini Lemu yang sedang asik ngerumpi. Eric lalu mengancam mereka berdua dengan sebuah pisau. Kemudian Eric berhasil melepaskan Bailey dan mengambil kunci mobil truk milik Monty. Lalu Bailey berusaha kabur dengan mobil truknya, tapi ternyata Thomas berhasil menarik Bailey keluar dari dalam mobil dan menusukkan kail cantelan daging ke tubuhnya, kemudian menyeretnya kembali ke rumah. Di sisi lain, saat Eric dan Dean sedang berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu, mereka bertemu dengan Sheriff yang sedang memegang shotgun. Eric menyuruh Dean untuk kabur duluan, dan Eric yang akan menghadapi Sheriff. Saat Dean sedang berlari, tiba-tiba Dean terkena perangkap beruang, membuatnya terjatuh dan makin tak berdaya. Lalu Sheriff berhasil melumpuhkan Eric hingga pingsan. Lalu scene berpindah pada Chrissy, yang akhirnya menemukan seorang geng motor di tengah jalan. Ternyata itu adalah geng motor yang ia temuinya saat di restoran tadi. Dia bernama Holden. Chrissy menceritakan kepada Holden bahwa teman-temannya telah disandra oleh Sheriff. Lalu Chrissy juga memberitahu bahwa salah satu teman wanitamu telah ditembak oleh Sheriff. Akhirnya, Holden mengajak Chrissy untuk memberitahu di mana letak rumah Sheriff atau keluarga Hewitt itu berada. Singkat cerita, Holden dan Chrissy sampai di rumah keluarga Hewitt, tetapi di sana mereka berpisah dan mencari temannya masing-masing. Saat Chrissy ingin masuk ke dalam rumah keluarga Hewitt, Chrissy menemukan Dean yang terkena perangkap. Tapi Chrissy belum bisa menyelamatkan Dean. Setelah itu, Chrissy menyelinap masuk ke dalam rumah keluarga Hewitt. Holden berhasil masuk ke dalam rumah. Di sana Holden bertemu dengan Monty dan langsung menembak kakinya. Lalu Holden menahan Sheriff dan memerintahkannya untuk membawa dirinya ke pacarnya. Kemudian Sheriff berteriak memanggil Thomas untuk meminta bantuan. Thomas pun datang sambil membawa gergaji mesin. Dia langsung membunuh Holden dan mencincang tubuhnya menggunakan gergaji mesinnya. Sementara itu, Chrissy berhasil menemukan Eric yang berada di ruang bawah tanah dengan tubuh yang sudah terbaring di atas meja. Saat Chrissy sedang berusaha untuk membebaskan Eric, ternyata Thomas datang. Dengan cepat, lalu Chrissy bersembunyi di bawah meja. Sebelum membunuh, Thomas memeriksa wajahnya Eric terlebih dahulu dengan merabanya. Dirasa sudah pas dan cocok, akhirnya Thomas membunuh Eric dengan merobek perutnya menggunakan gergaji mesin. Setelah itu, Thomas menguliti wajahnya Eric dan memakaikan ke wajahnya sendiri sebagai topeng. Sheriff kemudian memanggil Thomas untuk naik ke atas. Ternyata Thomas disuruh untuk memotong kakinya paman Monty karena salah satu kakinya telah mengalami infeksi akibat tertembak tadi. Tanpa pikir panjang, akhirnya Sheriff menyuruh Thomas untuk memotong kedua kakinya paman Monty. Di sisi lain, Chrissy yang sudah ikhlas dengan kematian pacarnya, dia memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Saat Chrissy sudah sampai di depan pintu keluar, tiba-tiba dia mendengar teriakan Bailey. Akhirnya, Chrissy memutuskan masuk kembali untuk menyelamatkan Bailey. Chrissy berhasil menemukan Bailey yang berada di dalam kamar. Tapi sayang, ternyata Sheriff mengetahui Chrissy yang akan membebaskan Bailey. Akhirnya, Sheriff menangkap dan membawa Chrissy ke ruang makan untuk mengajaknya makan malam bersama dengan Bailey dan Dean yang sedang tidak sadarkan diri. Di ruang makan, Thomas menggorok lehernya Bailey. Kemudian Thomas membawa Chrissy ke ruang bawah tanah. Sebelum masuk ke dalam ruang bawah tanah, Chrissy menusuk punggungnya Thomas menggunakan obeng.
Lalu Chrissy melarikan diri dengan melompat keluar jendela. Thomas pun mengejarnya sambil membawa gergaji mesin. Dean yang sudah sadar dan mengetahui pacarnya sudah mati, dirinya langsung melepaskan ikatan talinya. Kemudian Dean menghajar Sheriff habis-habisan sampai rontok giginya. Kenapa nggak dibunuh aja sekalian ya? Setelah itu, Dean pergi mencari Chrissy. Chrissy yang masih dikejar-kejar oleh Thomas. Kemudian Chrissy masuk ke dalam rumah jagal. Di sana ia masuk ke dalam salah satu ruangan dan melihat ada mayat mantan manajernya Thomas. Lalu Chrissy menemukan sebuah kunci mobil. Ia juga mengambil sebuah pisau. Chrissy berhasil menyayat bagian wajahnya Thomas menggunakan pisau, tetapi Thomas berhasil melumpuhkan Chrissy. Saat Chrissy ingin digergaji oleh Thomas, tiba-tiba Dean datang lalu mendorong Thomas sampai terjatuh. Kemudian Dean yang sedang membantu Chrissy untuk bangun, tiba-tiba dari belakang, Thomas merobek bagian perutnya Dean menggunakan gergaji mesin. Setelah mengetahui Dean yang sudah mati, Chrissy langsung berlari keluar secepat mungkin dan pergi membawa mobil yang ada. Ketika dalam perjalanan, Chrissy melihat ada 2 orang polisi dari kejauhan yang sedang berada di pinggir jalan. Tetapi saat Chrissy ingin menepi, tiba-tiba Thomas muncul dari kursi belakang dan menusuknya dengan gergaji mesin, menyebabkan Chrissy kehilangan kendali dan menabrak 2 orang polisi tersebut. Seketika semuanya tewas. Kemudian Thomas keluar dari dalam mobil dan berjalan di sepanjang jalan sambil menenteng gergaji mesinnya menuju ke rumahnya kembali, yaitu rumah keluarga Hewitt. Dan film pun berakhir. Ending yang greget. Kenapa gue bilang greget? Ya karena Chrissy yang mengira dirinya sudah selamat, apalagi dia melihat ada polisi di pinggir jalan. Ternyata Thomas atau wajah kulit tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk Chrissy dengan gergaji mesinnya. Akhirnya modar kan semuanya. Hahaha, kesel nggak lu semua sebagai penonton? Oke, lanjut. Ada beberapa poin penting yang mau gue sampaikan dari film ini. Yang pertama, dikira gue di film ini bakal dijelasin asal muasal keluarga Hewitt kenapa bisa jadi rada sinting. Yang kedua, ternyata tokoh utamanya si Thomas atau wajah kulit juga nggak diceritain masa kecilnya itu seperti apa. Yang ketiga, yang gue kira si Bailey atau pacarnya Dean bakal tetap hidup di akhir cerita, tapi ternyata mati juga. Kenapa gue bilang begitu? Karena pacarnya Dean mirip dengan wanita yang ada di awal film The Texas Chainsaw yang pertama, yang mati bunuh diri di dalam mobilnya camper Erin dan kawan-kawan. Buat lu yang udah nonton film yang pertama, pasti mudeng maksud gue yang ini. Sebenarnya masih banyak yang menurut gue kurang lengkap kalau digabungin sama cerita yang pertamanya. Ya intinya begitu aja dari gue. Kalau ada dari antum-antum semua yang tahu, boleh komen di kolom komentar. Kita bisa saling sharing santuy di dalam kolom komentar. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gue mengenai film The Beginning, The Texas Chainsaw Massacre. Gue juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengeditan di dalam pembahasan film ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, Freedom Kreasi, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di pembahasan video selanjutnya. Salam kopi pahit.